Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan status darurat penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 23 Desember lalu. Upaya pencegahan terus dilakukan dengan mendistribusikan vaksin PMK sebanyak 520.000 dosis ditambah 320.000 dosis tahap kedua ke 38 kabupaten kota. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi pembelian vaksin secara mandiri bagi peternak. Namun, kebutuhan vaksin di Jatim masih kurang 4,4 juta dosis dari total 6,8 juta dosis yang diperlukan. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyebutkan distribusi vaksin tahap pertama di 2025 dimulai Januari-Maret, sementara tahap kedua dijadwalkan Juli-September. Dari total alokasi 4 juta dosis untuk Jawa Timur, sebanyak 1,7 juta dosis sudah dialokasikan. Langkah ini diharapkan menekan lonjakan kasus PMK yang telah mencapai 20.000 kasus dengan 9.000 hewan ternak sakit dan 167 ekor mati. Pemerintah menargetkan percepatan vaksinasi agar pasokan daging tetap stabil, baik untuk Jawa Timur maupun secara nasional. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kasus PMK bisa kembali mengancam seperti tahun 2022 lalu. Jadi sekarang bagaimana meningkatnya PMK di Jawa Timur dan juga di daerah lain. Ya. Kemudian kita sudah mengeluarkan surat ya, menetapkan kondisi darurat untuk bencana non alam, yaitu untuk pengendalian wabah penyakit menular mulut dan kuku. Kemudian kami juga sudah membuat surat edaran untuk dilaksanakannya implementasi kedaruratan tersebut dengan berbagai langkah untuk kabupaten kota supaya menjadi dasar ikut melakukan penanggulangan. Hari ini kita tahap kedua untuk Kementerian Pertanian. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan support bantuan vaksin 1,7 juta dosis dari Kementerian Pertanian melalui Dijen Peternakan dan Penyakit Hewan, Kesehatan Hewan. Ya. Kemudian kami juga berupaya dengan DPRD mengalokasikan sebanyak 520.000 dosis vaksin. Ini masih kurang karena kebutuhannya kalau kita ingin semuanya minimal kita 6,6. Sekarang punya 2,2, masih punya 4,4. Tapi alhamdulillah untuk perusahaan-perusahaan koperasi sudah menyatakan dan sudah kita cek mereka melakukan vaksinasi dengan mandiri maupun pengobatannya. Jadi target kita adalah untuk masyarakat yang memiliki ternak secara mandiri itu harus kita bantu dan juga menyediakan vaksin. Dari Kementerian Pertanian melalui Puspetma yang pabriknya di Surabaya itu juga menjual murah. Nah ini bagian keuntungan dari Jawa Timur. Kami sudah dapat laporan bahwa beberapa kabupaten sudah mengalokasikan berdasarkan surat darurat kami. Jadi hari ini adalah pertama mendistribusikan 520.000 dosis dan tambahan tahap kedua 320.000 dosis yang dibagikan kepada 38 kabupaten kota dan untuk yang jumlah rentan ternaknya yang banyak ya. Jadi hari ini kita memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan, yang disarankan oleh Kementerian Pertanian itu kita lakukan. Dan alhamdulillah Pak Dirjen bersama kita menunjukkan bahwa kita harus menjaga Jawa Timur sebagai lumbung ternak dan lumbung pangan. Kalau ternak di Jawa Timur itu selesai vaksinasinya, maka berdampak ke provinsi lain karena arus perpindahan lebih banyak dari Jawa Timur ke tempat lain yang ternaknya lebih sedikit.
Dengan pendistribusian vaksin ini dosis keberapa Pak? Ya, jadi untuk penyerahan vaksin ini yang dihadiri oleh Pak Kejebuk ini adalah yang kedua ya secara total di Provinsi Jawa Timur yang jumlah besar, tetapi distribusi vaksin dari pusat itu sudah kita mulai sebelum tanggal 28 Desember tahun 2024 kemarin. Vaksinasi sudah mulai dilakukan sejak Desember dan memang kita sudah membuat strategi vaksinasi ini kita lakukan serentak di periode pertama tahun 2025 yaitu Januari, Februari, Maret, dan periode kedua tahun 2025 di bulan Juli, Agustus, dan September. Tentu tujuannya adalah untuk membentuk kekebalan kelompok dengan jarak 6 bulan karena vaksinasi ini mampu memberikan kekebalan selama 6 bulan pasca vaksinasi. Kalau untuk daerah lain Pak yang mungkin menjadi prioritas? Jadi daerah lain di nasional sama, kita sudah mendistribusikan vaksin dari Desember kemarin bertahap, termasuk 1,7 untuk Jawa Timur itu kita distribusikan secara bertahap. Apabila realisasi di lapangan sudah mencapai 70%, baru kita distribusikan lagi. Jadi pendistribusian dilakukan bertahap karena ini vaksin barang yang mudah rusak dan harus dijaga suhu pengirimannya sehingga ini juga membutuhkan pengelolaan yang cukup baik agar kualitas vaksinnya bisa kita jaga.